lagi di podcast Marawa yang kesekian. Kita akan membahas tips cara untuk memulai usaha atau dagang ala Marawa. Keren bener namanya. Jadi menurut saya yang paling pertama itu bukanlah modal. Kenapa? Karena selain modal kita harus ada satu hal yang dipersiapkan, yang banyak orang mungkin menomor duakannya atau menomor sekiankannya, yaitu mental. Kenapa mental? Sekarang gini, kita mau buka usaha atau mau berdagang online atau offline, itu pastikan saingan di mana-mana. Atau di tempat kita belanja barang, suppliernya itu dia buka toko online juga seperti kita buka toko online. Jadi jangan kaget atau jangan langsung down ketika melihat, wah ini ada yang jualan harganya di bawah jualan saya nih, gimana ya, padahal untung udah tipis tapi masih ada yang lebih murah lagi. Nah itulah supplier kita biasanya. Maka dari itu yang paling pertama untuk kita siapkan itu mental. Kalau mental kita udah kuat, mental kita udah bulat untuk buka usaha atau untuk berdagang, mau ada kayak gimana pun bisa kita lewatin. Yang penting kita nggak kaget, yang penting kita siap. Ibaratnya contoh yang familiarnya mungkin seperti tukang nasi goreng, dia ada di mana-mana. Mungkin kalau misalnya mangkal di pinggir jalan, setiap berapa ratus meter ada tukang nasi goreng lagi, ada tukang nasi goreng lagi, tapi dia nggak takut kehilangan rezekinya. Karena apa? Semua sudah dipersiapkan atau semua sudah ditakar oleh Tuhan, rezekinya masing-masing tidak akan tertukar. Maka dari itu mental itu penting. Yang kedua, hal dasar. Hal dasar itu bisa mencakup banyak hal sih. Kita ambil contohnya seperti apa kita mau buka usaha, bidang apa yang mau kita tekunin. Misal contoh kayak Marawa itu fokus di action figure. Jadi kita harus tahu action figure itu apa, detailnya bagaimana, supaya ketika kita sudah memulai usaha itu dan ada customer atau pembeli yang menanyakan ke kita tentang produk yang kita jual, kita tahu, kita sudah memahami apa yang kita jual ini. Seperti contohnya mungkin bahan dari action figure ini atau mainan ini apa, kelebihan atau kekurangan dari mainan ini apa, cara merawatnya bagaimana. Kita bisa menjawabnya itu dengan kita mengetahui hal dasar. Untuk melakukan hal dasar kita butuh sedikit pengorbanan. Kenapa pengorbanan? Misal contoh, kita untuk stok awal beli 5 atau 10 action figure untuk barang satu jenis yang sama. Kita ambil seenggaknya 1 atau 2 lah untuk kita buka sendiri. Kita pelajari bagaimana bahan atau kekurangan kelebihannya dari barang kita jual, sehingga setelah kita nanti berjualan, ada customer nanya ataupun ada masalah apa, kita sudah siap menghadapinya. Kita sudah siap untuk menjawab apa yang customer menanya. Dan yang ketiga, dagang atau usaha itu seni meluluhkan hati orang lain. Kenapa dibilang seni meluluhkan hati orang lain? Contoh, kalau menurut saya pribadi, pedagang atau dibilang jago itu membuat seorang pembeli yang awalnya nggak ingin beli menjadi tertarik ingin beli. Karena apa? Karena skill kita, karena bagaimana kita menjelaskan produk yang kita jual ini kepada customer, kepada calon pembeli kita ini. Awalnya nggak mau beli, setelah kita jelaskan, setelah kita cari, kasih tahu tentang kelebihan atau kekurangan dari hal yang kita jual atau barang kita tawarkan, akhirnya customer itu ingin membeli. Itulah salah satu contoh bagaimana pedagang, itulah seni cara meluluhkan hati orang lain. Iyalah. Yang selanjutnya, kita harus bisa nih menargetkan target pasar apa yang ingin kita dalami.
siapa yang mau kita tuju untuk pembelian atau untuk customer kita ini, untuk menengah ke atas atau menengah ke bawah. Dari segi harga, dari segi promosi, itu kita harus pikirkan. Ibarat contoh, di Marawa nggak hanya jualan action figure, kita juga ada clothing, baju, atau kita juga bisa bikin semacam aksesoris gitu seperti pin, banner, dan kartu nama yang lain-lainnya juga. Seperti kita menargetkan mau buka toko offline atau online. Misalnya kita buka toko offline, kita mau buka di mana nih? Di pasar kah? Di mall kah? Atau di pinggir jalan kah? Nah, itu strateginya beda-beda. Contoh kecil, seperti di mall. Dulu saya juga pernah punya toko di mall, ya, di Cikarang sana, di SGC. Kalau yang tahu SGC ya. Salah satu daya tarik, kita harus punya daya tarik. Ciri khas kita punya toko dan lainnya. Contohnya, di setiap pembelian di saya, dulu saya dagang jam tangan. Setiap orang beli 1 jam tangan, bonus 1 baterai cadangan yang dia bisa nanti tukarkan lagi, atau baterai jam yang dia beli sebelumnya habis, mau ganti baterai di toko kami, itu biayanya gratis. Yang penting dia bawa baterai cadangannya dan struk dan bukti pembayarannya. Kalau ada 2 itu, ya udah tinggal ganti baterai. Kayak misalnya itu kan waktu saya ada toko jam itu berlalu dan akhirnya berganti dengan sekarang mainan toko online, offline-nya udah nggak ada. Apa nih yang bakal jadi ciri khas Marawa? Apa nih yang bakal jadi kalau oh ini loh Marawa, oh ini loh, atau toko yang lagi kita bangun? Salah satunya mungkin kita bisa ngasih pelayanan ekstra ke customer kita. Namanya berdagang, persaingan tuh ketat. Orang beda 1.000-2.000 aja bisa pindah ke toko lain, ya enggak? Nah, misalnya kita jual produk A dan ada teman kita atau orang lain jual produk A lagi yang sama, tapi harganya berbeda. Yang kita 12.000, yang satu lagi 10.000. Bagaimana cara kita tuh bisa lebih laku daripada si yang 10.000 ini? 12.000 lebih laku dari 10.000. Saya saya mengamati bagaimana seller-seller online atau seller-seller offline tuh cara mereka berdagang. Salah satunya minus, atau salah satunya adalah yang 10.000 ini pasti pembelinya banyak dan respon penjualnya kurang, atau admin yang dia tugaskan untuk mengurus toko ini kurang. Sedangkan kita yang 12.000, pembeli belum begitu banyak, cuma respon kita masih bagus, masih fast respon. Itulah salah satu kelebihan kita yang bisa kita unggulkan di toko kita. Jadi yang orang awalnya pengen di 10.000 cuma responnya lama, orang males, nggak dibahas-bahas, pindah ke toko kita yang 12.000, cuma responnya cepet, langsung check out deh. Jadi cuma perkara sepele seperti kita membalas chat cepat itu untuk customer, poin lebih untuk customer ke kita dan kita ke customer. Bisa dijadikan salah satu ciri khas kita untuk membuka usaha. Mungkin sepertinya segitu dulu. Akan kita lanjut di video berikutnya atau di part kedua. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Stay safe selalu and true normal.